Shalom, Tuhan Yesus sudah melihatnya. Firman Tuhan pada hari ini, Jumat, tanggal 28 Juni 2024, yang saya mendalam firman Tuhan, Ayub 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Ayat yang ke-13, lalu mereka duduk bersama-sama dengan dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini ya menjumpai kita semua di Jumat tanggal 28 Juni 2024, khususnya di ayat 2 ayat yang pertama hingga yang ke-13. Di ayat yang pertama, pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Jadi pada suatu hari ya, Ayub ini menghadap Tuhan. Ya, dia berdoa. Ya, taruhlah di rumah Tuhan. Saat itu juga datang juga iblis ya, menghadap Tuhan juga ya. Jadi iblis ini ingin mau mengganggu Ayub ini, orangnya saleh dan jujur ya. Iblis datang ya, dia mau mencoba Ayub ini ya. Makanya di ayat 2 ayat yang kedua, maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi menjala bumi. Jadi dia mengelilingi iblis ini, jalan-jalan ya. Dia melihat anak-anak Tuhan ya sedang berdoa, dia mulai ya menghambat, mengganggu, merusak ya. Tetapi Ayub ini dia tidak peduli soal gangguan iblis itu ya. Dia percaya bahwa Allah melindungi dia ya. Bapak Ibu saudara ya, jadi kita hidup di dalam Tuhan, kita harus, Ayub ini memberi kita contoh ya, imannya kuat ya, walaupun dia sempat sakit tapi sembuh ya, dipulihkan oleh Tuhan ya. Bapak Ibu saudara, jadi kalau kita baca di ayat 2 ya, ayat yang ke-9 hingga ayat yang ke-10, ini istrinya ini ya, istrinya Ayub. Maka berkatalah istrinya kepadanya, masih bertekunlah engkau dalam kesalehanmu, kutukilah Allahmu dan matilah ya. Jadi marah istrinya ya, kamu masih pertahankan Allahmu, lebih bagus kamu mati saja. Tetapi di ayat 2 ayat yang ke-10, tetapi jawab Ayub kepadanya, engkau berbicara seperti perempuan gila. Apakah kita mau menerima baik dari Allah, tetapi tidak mau menerima buruk dari semuanya itu? Ayub tidak berbuat dosa dengan bibir. Jadi Ayub ini santai aja menjawabnya ya, jangan kita selalu menerima yang baik ya, tetapi dari buruk juga kita harus menerima ya, karena semua atas kehendak Tuhan, atas izin Tuhan ya Bapak Ibu saudara. Jadi istrinya ya gampang dijawabnya di ayat 2 ayat 10 ya. Tapi Ayub jawab Ayub kepadanya, engkau seperti perempuan gila. Jadi istrinya ini dianggap seperti perempuan gila, tidak waras lagi ya. Dia pikir Allah ini tidak ada ya. Tuhan Yesus ada di mana-mana ya Bapak Ibu saudara. Ini luar biasa ya. Tuhan memulihkan keadaan Ayub, walaupun dia sempat harta kekayaannya habis, tetapi di Ayub di 42 di situ berkata ya, 2 kali lipat Tuhan memberkati Ayub. Kalau saya tidak salah ayat 42 ayat yang ke-11 atau 12 ya. Ya Bapak Ibu saudara.
Di ayat yang ke-13, lalu mereka duduk bersama-sama di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaannya. Jadi famili keluarganya Ayub ini datang ya, 7 hari 7 malam ya. Mereka tidak bisa bicara satu kata pun kepada Ayub karena berat penderitaannya ya. Susah hidupnya ya. Karena sakitnya ya. Dari batu kepalanya ya, badannya borok, digaruk-garuk. Itu berat sekali penderitaan. Dia kehilangan segala-galanya ya. Anak-anaknya meninggal, harta kekayaannya lenyap ya. Dia hanya tinggal seorang diri. Tapi kalau kita baca di Ayub 42 ayat yang ke 10 ya, Ayub 42 ayat yang ke 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya, dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Jadi 2 kali lipat ya, 2 kali lipat Tuhan kasih kembali yang hilang dulu itu ya. Jadi kalau misalnya hartanya taruhlah ya 50 miliar, Tuhan kasih kembali 100 miliar ya, kira-kira seperti itu ya. Bahkan anak-anak juga lahir baru lagi ya. Jadi semuanya digenapi ya, dikembalikan oleh Tuhan. Jadi hidup kita harus sungguh-sungguh ya, kembali ke jalan Tuhan. Tanya Tuhan, jangan tanya manusia. Manusia kita semua ini dari di tanah, ngapain tanya-tanya lagi? Tanya langsung Roh Kudus, langsung tahu jawabannya. Kemudian kembali baca firman Tuhan, berdoa. Begitu saja hidup ya. Jauhi kejahatan, lahir baru ya. Baca Alkitab setiap hari ya. Saya hari ini hari yang ketiga baca Alkitab baru saja. Puji Tuhan, semua berjalan. Saya biasanya baca 4 jam, 5 jam ya. Dan saya biasanya baca belasan hari selesai. Kejadian 10. Bapak Ibu juga harus baca ya. Jangan alasan capek ya, sibuk dan lain sebagainya. Ya kalau sibuk ya semua orang sibuk, tapi atur waktu untuk Tuhan, untuk baca. Tuhan melihat hati, bukan omong ya. Kita bisa tipu manusia, Tuhan tidak bisa ditipu ya. Karena dia pegang nafas kita, nafas Tuhan kasih ya. Peliharalah baik-baik ya Bapak saudara yang saya cintakan. Jadi hidup kita harus bersyukur, bangga punya Tuhan Yesus yang luar biasa ya. Saya bangga punya Tuhan Yesus ya. Itu guru saya itu. Makanya kalau orang membaca Alkitab firman Tuhan, itu ilmu kerajaan surga itu ya. Baca Alkitab ya. Kalau mau diberkati, baca setiap hari, bukan kadang-kadang ya. Kalau mau diberkati Tuhan, diberkati kekal, ada kekekalan ya. Beda dengan orang dunia ya. Dapat hari ini, besok lusa sudah selesai ya. Begitu aja hidupnya ya. Kalau kita hidup dalam Tuhan, dapat hari ini masih ada, besok lusa dan seterusnya, pasti itu ya. Ya Bapak saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus ya. Jadi kita harus punya Tuhan yang luar biasa ya, Roh Kudus ya. Bapak saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus ya. Jadi Ayub ini luar biasa ya. Imannya kuat sekali ya. Dia sempat sakit, udah mau mati, tapi tidak jadi mati ya. Itu cobaan biasa. Makanya 1 Korintus 10 ayat yang ke-13, pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan biasa, tapi Tuhan memberi kamu jalan keluar. Jadi ada jalan keluarnya, itu dari Tuhan itu. Nanti Tuhan kasih jalan, oh ini begini, oh ini begini ya. Jadi enak hidup ini, santai ya Bapak saudara yang saya cinta dari Kristus ya. Jadi Tuhan pakai siapa aja bisa ya. Dengan firman dan lakukan ya, praktek
pelaku firman. Yakobus 1 ayat yang ke-20. Jikalau engkau tidak menjadi pelaku firman alias penipu itu. Ya, jangan cuma hanya dengar-dengar saja itu. Ya, kalau dengar-dengar ya lewat YouTube juga bisa. Ya. Kita harus menjadi pelaku firman. Siapapun orangnya dan taat. Ya. Lakukan bagian kita, bagian Tuhan nanti itu. Dia pasti itu. Ya. Ada bagian kita, ada bagian Tuhan. Ya. Jadi saya doa-doa supaya penginjilan saya berjalan lancar. Ya. Hari ini kekal sampai selama-lamanya. Ya. Karena saya diajari Tuhan Roh Kudus. Ya. Tuhan Roh Kudus ajari saya langsung itu, bukan manusia itu. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau ada yang bertanya saya, banyak itu ya, orang-orang yang wawasan pintar dunianya itu. Pelayanan di mana? Ya masih tanya pelayanan di mana-mana pelayanan. Kalau bicara firman aja udah pelayanan itu. Jangan lihat status kita. Oh kalau ada pendeta baru bisa pelayanan. Itu buang pikiran seperti itu. Pelayanan itu hamba Tuhan, ya, penatua, pendeta. Kalau dia lakukan firman itu pelayanan. Ya, orang-orang biasa juga bisa. Kalau dia lakukan firman itu pelayanan di mana-mana. Ya, kalau pendeta pelayanannya di sebuah gereja itu pendeta. Ya, saya di mana-mana free. Ya, di mana saja saya bisa pelayanan. Ya, di Messenger, di WhatsApp setiap anak Tuhan, YouTube Jimmy hamba Tuhan, bahkan di depan mata saya, di mana saja bisa. Jadi tidak terbebanlah saya. Ya, tidak ini. Ya Bapak Saudara, itu Tuhan itu. Ya, jadi saya dapat itu langsung dari Tuhan. Semua jawabannya, cara-cara penginjilan. Ya. Orang sakit minta doa, saya doakan sembuh. Suruh baca firman sembuh. Ya bukan saya menyembuhkan dia, Tuhan Yesus. Ya, bagian saya kasih tahu firman, doain sembuh dia. Ya, yang menyembuhkannya Tuhan Yesus. Jadi saya ingin lebih lengkap lagi baca ayat firman Tuhan. Jumat tanggal 28 Juni 2024 di Injil ayat 2 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-13. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan. Dan di antara mereka datang juga iblis untuk menghadap Tuhan. Lalu mereka duduk bersama-sama dia di tanah selama 7 hari 7 malam. Seorang pun tidak mengucapkan sepatah kata kepadanya, karena mereka melihat bahwa sangat berat penderitaan. Terima kasih. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.